Bang Rizal diakui akan nanti di kuartal ketiga ini minus. Lalu bagaimana bisa bangkit atau paling tidak bisa berubah gitu paling tidak? Satu, Indonesia sudah krisis, sudah resesi. Karena yang dilakukan oleh Menko itu membandingkan kuartal-kuartal dibandingkan tahun yang lalu. Itu tidak lazim di seluruh dunia. Tetapi yang lazim itu bandingkan kuartal dengan kuartal sebelumnya. Nah, kuartal 1 tahun 2020 dibandingkan dengan kuartal 4 2019 itu sudah negatif. Demikian juga kuartal 2 dibandingkan kuartal 1. Jadi secara teknis Indonesia sudah mengalami resesi dan kemungkinan akan berlanjut pada kuartal ketiga. Kenapa? Saya sih sederhana lihatnya, pertambahan kredit semester 1 hanya 4%. Kalau kita mau normal, iya kan, kredit itu harus tumbuh 15%-an. Ya, jadi menunjukkan daya beli betul-betul kepukul dan yang persoalan kan ini sudah nyaris kuartal ketiga, pemerintah itu lebih banyak akan ini, akan itu, akan ini, akan itu. Faktanya, seperti yang dikatakan Mas Hendrawan tadi, pengeluaran itu baru 25% dari pengeluaran yang direncanakan. Ya, jadi fungsi stimulus, fungsi pompa dari kebijakan fiskal tidak berjalan. Itulah yang menjelaskan kenapa Pak Jokowi marah-marah di kabinet. Ya, orang ini perlu macam-macam. Nah, yang kedua, tidak ada fokus yang sungguh-sungguh. Saya waktu itu usulkan supaya ada pengalihan strategis anggaran yang sungguh-sungguh. Artinya kita fokus sama 3 sektor aja. Sektor untuk mengurangi corona, menyelesaikan corona. Yang kedua untuk kasih makan yang nganggur dan pekerja harian selama 6 bulan. Yang ketiga adalah fokus di dalam peningkatan produksi pangan. Ya, tetapi begitu diterjemahkan angka-angka oleh Menteri Keuangan terbalik, itu masih ada proyek ini, proyek itu dan sebagainya. Ya, jadi Pak Jokowi sudah nangkap message yang kami sampaikan supaya ada realokasi anggaran strategis. Dia pakai istilah itu loh. Ya, setelah kami ungkapkan. Nah, tetapi angka-angkanya tidak mencerminkan itu. Kenapa? Karena fokusnya masih mau ini, mau itu. Nah, kita lihat waktu 98, semua proyek-proyek besar kita hentikan dulu. Oke. Nanti kalau ada uang, kita mulai lagi. Baik, Bang Rizal. Bang Rizal, apa kemudian yang menjadi konsekuensinya jika Indonesia mengalami resesi? Mbak, jangan istilah mungkin Indonesia sudah resesi. Yang nggak resesi itu pejabat doang. Kalau rakyat udah resesi, ya kan? Nah, sederhana dah. Kalau ekonominya turun 1%, itu sekitar 500 juta. Kalau sampai dari rata-rata plus 5, anjlok ke minus 4 atau 5, itu sekitar 4,5 juta, 5 juta. Plus yang setengah pengangguran, bekerja setengah hari atau 30%, itu jumlahnya jauh lebih banyak. Jadi ini memang besar sekali dan signifikan. Tapi saya mau, tadi Mas Hendrawan itu kawan saya di PDIP, saya kok bingung PDIP ya lembek sekali terhadap kinerja ekonomi yang payah begini gitu loh. Padahal dulu zaman SBY saya dengan teman-teman PDIP kritis banget ya. Ini ekonomi udah merosot payah, pemerintahnya cuman akan ini, akan itu, konsep penyelesaiannya juga coba-coba. PDIP memble banget Mas Hendrawan. Jadi saya minta PDIP juga ingatlah sama rakyat kecil. Ini waktunya PDIP untuk berjuang agar PHK lebih kurang dengan program yang lebih jelas, tegas, ya, dan tidak coba-coba. Terima kasih. Pak Hendrawan.
Ya, Bung Rizal Ramli, terima kasih untuk ini catatan untuk kami. Tetapi Bung Rizal, dalam rapat-rapat di DPR kami keras sekali. Ya. Dalam rapat-rapat di DPR bahkan kami dianggap sebagai partai oposisi. Tapi sekali lagi tentu karena ini pemerintahan yang kami dukung, kami juga menyampaikannya dengan cara-cara yang sesuai dengan fatsun politik. Tapi terima kasih untuk catatan Bung Rizal, kami terus akan mengkritisi kebijakan ini dan terus-menerus akan memonitor dan mengawasi program-program yang sudah disepakati. Bang Rizal, apa yang seharusnya dilakukan masyarakat saat ini? Simpan uang atau harus belanja seperti yang dianjurkan oleh pemerintah? Untuk rakyat golongan menengah bawah, saya sarankan untuk justru hati-hati. Karena apa? Kita kan nggak tahu corona ini selesainya kapan, 6 bulan lagi, 1 tahun lagi. Jadi kalau golongan menengah bawah jor-joran, justru nanti buat makan aja susah gitu loh. Ya, jadi harus justru ekstra hati-hati. Nah kalau golongan menengah atas, mereka memang punya uang, nggak ada masalah kalau mereka spending dan itu membantu istilahnya ekonomi. Tapi untuk golongan menengah bawah, hati-hati karena dalam suasana krisis ini yang penting itu tunai gitu loh. Karena apa? Kemampuan pemerintah untuk menolong golongan menengah bawah ini, saya bicara 40% dari rakyat kita yang paling bawah, itu payah karena nggak fokus. Ya, mereka masih mau bikin ini, bikin itu. Kecuali mereka betul-betul fokus buat membantu yang nggak bisa makan, yang bekerja harian selama 6 bulan. Ya, itu mungkin ketolong. Tapi saya nggak lihat pemerintah ini punya kemampuan itu. Bahkan mantan Wakil Presiden Budiono, saya baca serem sekali. Dia bilang ini bukan soal resesi, bukan soal depresi, ini soal paralisis, kelumpuhan pemerintahan. Karena ini udah bulan Agustus, 8 bulan, nggak ada langkah-langkah yang benar-benar terasa oleh rakyat biasa. Anggarannya aja yang dipakai baru 25%. Nah saya kembali, Mas Hendrawan dan saya banyak sekali teman-teman di PDIP. Ya, saya teman dekatnya Bang Taufik sama Mbak Mega. Jangan dong PDIP diam melulu mentang-mentang pemerintah yang ini, tetapi tekan dong supaya mereka lebih kreatif, lebih fokus. Ya, jangan bikin anggaran masih buat macam-macam, fokus aja ke 3 hal tadi. Kita cukup uang kok kalau buat 3 hal itu tadi. Nah, tetapi ya karena partai pendukung paling besar PDIP ya memble, yang lainnya juga ikut-ikutan memble. Ya, jadi saya mohon maaf Pak Anton, harusnya bisa kok kita. Nah, yang kedua adalah kalau kita bandingkan dengan negara lain, Singapura anjloknya memang lebih tinggi. Kenapa? Karena rasio ekspor to GDP-nya 175%. Malaysia juga. Tapi begitu nanti ekonomi dunia membaik, mereka lebih cepat kembalinya. Sementara rasio ekspor ke GDP kita kurang dari 20%. Pak Hendrawan. Jadi nggak usah bangga-banggaan lah. Kita lebih hebat dari ini itu. Dari mereka itu Singapura, Malaysia bisa kasih makan rakyatnya. Lagi krisis, kita itu aja kita kagak sanggup. Saya ke Bang Rizal. Bang Rizal, tadi yang dikeluhkan Pak Anton adalah untuk kalangan menengah ke atas ternyata daya belinya juga sangat menurun. Artinya harus seperti apa sehingga ekonomi ini paling tidak bisa lebih baik? Kalau berdasarkan pengalaman, saya mengatasi krisis zaman Gus Dur, waktu saya masuk itu ekonomi -3, 21 bulan kita naikin ke 4,5%, 7,5%. Prinsipnya kita pompa yang menengah bawah dulu. Ya, misalnya gaji pegawai negeri kita naikkan 125%, sama TNI, sama pensiunan. Kenapa? Begitu mereka dapat gajinya naik besar, dia belanjakan, sektor retail hidup gitu. Yang kedua, kita lakukan penghapusan sebagian hutang dari usaha kecil dan menengah, sehingga mereka bisa hidup kembali. Ya, nah yang terjadi sekarang itu belum ada policy untuk pengusaha-usaha kecil dan menengah yang signifikan. Yang ada dititipkan dana ke bank-bank pemerintah sekian puluh triliun, tapi itu belum tentu tersalur ke bawah gitu loh. Ya, nah
Seperti saya katakan tadi, saya kembali, kita harus fokus ke core masalah, yaitu corona. Mungkin kita perlu biaya 300 triliun all out gitu loh. Ini kan mengecewakan. Untuk buzzer keluarin uang 93 miliar. Untuk research vaksin hanya 15 miliar. Kebalik-balik, seolah-olah semua masalah bisa diselesaikan dengan buzzer dan influencer. Padahal yang bisa menyelesaikan ini dokter gitu loh. Nah, uang yang dikeluarkan untuk Pak Anton dan juga Ibu ini sudah bergabung di Kabar Petang.